Pada aplikasi ini terdiri dari 3 halaman, yaitu stok, tracking DO, dan form pemesanan. Semuanya dibangun menggunakan Vue.js dengan konsep view komponen dan template. Untuk struktur foldernya terdiri dari index HTML sebagai root mount point, asset, style, CSS sebagai styling global, dan data bahan ajar.json sebagai data dummy. Kemudian ada JS komponen terdiri dari 5 komponen. Kemudian ada JS service API sebagai untuk fetch data dari JSON. Kemudian JS template yang terdiri dokumentasi template dari indeks HTML. Pada API JS, saya menggunakan fetch untuk mengambil data dari JSON secara asinkron, yang menyatakan data tidak dibaca dari database melainkan dari JSON file. Kemudian pada stock table.js, setiap komponen diregistrasikan menggunakan view.component dengan penamaan kebab case, yaitu tulisan kecil semua dan dipisahkan dengan tanda strip. Contohnya BA stock table dan TPL strip stock. Semuanya menggunakan huruf kecil dan dipisahkan dengan strip. Kemudian pada index.html, di sini terdapat TPL order, TPL tracking, TPL stock. Template ini setiap komponen didefinisikan di index.html menggunakan tag template-nya. Tag template TPL strip. Karena view yang digunakan adalah view 2 via CDN tanpa npm atau webpack, template komponen tidak bisa dibaca dari file HTML terpisah. Oleh karena itu, template ditulis langsung di indeks HTML menggunakan tag template ini dengan ID masing-masing komponen seperti TPL stock, TPL modal, kemudian TPL tracking, TPL order, seperti itu. Kemudian di browser, untuk menampilkan data, saya menggunakan beberapa directive view. Pada index.html, ada macas untuk menampilkan data teks seperti contohnya item.kode, item.judul. Contohnya pada browser di halaman stok terdapat pada kode judul, kategori, UT daerah. Ini adalah hasil dari match-touch. Kemudian ada v.html pada tooltip konten. Jadi di sini untuk di browser, tooltip terdapat pada status aman di sini. Ketika kursor diletakkan di atas aman, di sini ada tooltip edisi 2024 cetak ulang. Kemudian pada menipis di sini ada tooltip cover baru. Di sini juga ada butuh pendingin untuk kit basah, dan di sini ada tooltip stok menipis. Kemudian ada vbind. Contohnya di sini titik 2 kitty sama dengan item kitty titik 2 safety sama dengan item.safety. Fungsinya untuk mengirim data stok dari app.js ke komponen BA stock. Kemudian ada vmodel untuk two-way data binding pada form input dan filter. Di sini pada filter UT daerah
tabel akan langsung berubah sesuai daerah yang kita klik, yang kita pilih. Jadi saat drop-down dipilih, tabel langsung memfilter otomatis. Itu karena vModel menghubungkan drop-down dengan data filter UPJJ secara dua arah. Kemudian ada vFor untuk meloop array data stok dan tracking. Pada tabel stok di browser terdapat ada 4 buah data yang muncul karena vFor meloop array stok dari JSON yang berisi 4 objek. Kemudian di sini untuk harga dan stok, untuk formatting data teks saya menggunakan view filter. Pada bed status di sini untuk kondisional saya menggunakan beberapa direktif seperti VIF, VElseIf, dan VElse. Pada komponen status beds ini untuk menampilkan status aman, menipis, ataupun kosong berdasarkan nilai quantity dan safety. Di sini pada tracking DO, vShow pada section di index.html untuk menampilkan halaman berdasarkan tab yang aktif. Saya pilih vShow dibandingkan dengan vIf karena komponen tidak perlu di-destroy saat berpindah tab. Di stok, di sini vIf pada filter kategori yang hanya muncul pada saat UT daerah sudah dipilih. Ini adalah implementasi dependent option. Kemudian stok table.js di sini. Untuk properti saya menggunakan computed dan methods. Computed structure filter menggabungkan semua logika filter dan sort dalam satu properti. Kemudian computed kategori tersedia menghasilkan daftar kategori yang tersedia berdasarkan UT daerah yang dipilih untuk implementasi dependent filter. Kemudian di sini computed nomor DO baru menggenerate nomor DO otomatis dengan form DO plus tahun berjalan plus sequence number. Kemudian pada computed tanggal format mengubah format tanggal input menjadi format Indonesia yang mudah dibaca. Untuk metode, saya implementasikan simpan untuk menyimpan data baru maupun update, kemudian hapus dengan konfirmasi modal. Di sini dikonfirmasi, ada catatan konfirmasi dulu sebelum menghapus, yaitu konfirmasi hapus yakin ingin menghapus bahan ajar pengantar manajemen. Di sini ada pilihan ya hapus atau batal. Kemudian di sini ada reset filter untuk mereset semua filter sekaligus. Kemudian pada stok table.js saya mengimplementasikan minimal 2 watcher di setiap komponen, yaitu watcher yang pertama di stok table.js memantau perubahan item dari parent ketika data dari app.js berubah, stok lokal otomatis tersinkron. Kemudian watcher kedua memantau filter UPJJ. Setiap kali UT daerah berubah, filter kategori otomatis direset ke kosong. Kemudian pada order form.js, form data paket memantau paket yang dipilih. Saat paket berubah, total harga otomatis terupdate dan detail isi paket ditampilkan. Kemudian pada watcher form data ekspedisi memantau pilihan ekspedisi pengguna.
Pada browser di sini ada tombol tambah bahan ajar. Jadi, untuk form dan validasi, saya implementasikan form tambah dan edit bahan ajar dengan validasi sederhana di setiap filenya. Saya coba isi kode MK, judulnya, misalnya bahasa Indonesia, pilih kategorinya, MK wajib, UT daerahnya Jakarta, untuk lokasinya R1H4, kemudian harganya misalnya 10.000, kuantitinya 1, safety stoknya 20, untuk catatannya misalnya buku baru. Simpan. Ini ada tambah ajar baru, yaitu bahasa Indonesia dengan kodenya 1234 dan lain-lain. Kemudian di halaman tracking DO, pengguna bisa mencari DO dengan menekan enter untuk submit pencarian dan di ESC untuk reset pencarian kembali ke semua data. Pada status di halaman stok, di sini untuk mouse event saya menggunakan mouse over dan add mouse leave pada kolom statusnya untuk menampilkan tooltip catatan bahan ajar dalam format HTML. Kemudian di halaman pemesanan, di form pemesanan setelah memilih paket, detail isi paket otomatis muncul di bawah drop down dan total harga otomatis terisi. Ini contohnya pemesanan kedua, NIM-nya contoh, kemudian nama mahasiswa, Wiwi, ekspedisinya reguler, paket bahan ajar, kemudian tanggal kirim hari ini, dan ini otomatis total harganya sudah muncul karena memilih bahan ajar paket IPS dasar. Kemudian simpan pesanan, dan di sini otomatis sudah muncul nama Wiwi dengan NIM 1234556 dan statusnya sedang diproses. Pada interface ini saya menggunakan batch status warna hijau untuk aman, orange untuk menipis, dan setelah kosong warnanya merah. Ini agar pengguna langsung bisa membaca kondisi stok secara visual. Kemudian di sini untuk form overlay pada stok, misalnya saya akan mengedit di sini backgroundnya gelap sehingga kita fokus pada edit bahan ajar. Kemudian untuk navigasi tabnya di sini sederhana agar pengguna mudah berpindah antar halaman. Pada tugas 3 ini, semua data dibaca dari data bahan ajar.json menggunakan API service, jadi tidak dari database. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.